Audio Jungle. Audio Jungle. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wash-shalihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin wa adkhalana fi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamaran falyuftir alal ma'i fa innahu tahurun. Rawahul Imam Ahmad atau kama qala sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para pinispuh, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majlis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, dan juga keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Musholla Ahsanul Muhajirin, keluarga besar Masjid Jami Al-Mujahidin, keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Hijau, dan juga dari Musholla At-Taqwa, dan juga dari segenap warga sekitar Kampung Cabangyo. Alhamdulillah hadir dari Kampung Kandang, juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan bermacam-macam nikmatnya kepada kita sekalian. Di antaranya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memulai dan mempersiapkan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Bahkan di tengah kesibukan mempersiapkan hari ini, kita dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, itu Majelis Taklim subuh nan bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda.
dengan harapan mudah-mudahan perkumpulan dan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kajian kita wabihi dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aftara ahadukum, apabila berbuka puasa oleh salah seorang di antara kamu, falyuftir, maka hendaknya berbukalah ia ala tamrin, atas kurma. Fa innahu, karena sesungguhnya kurma barokatun, itu barokah. Fa illam yajid, maka apabila tidak mendapati oleh dia tamaran akan kurma, falyutir, maka hendaknya berbukalah ia alal ma'i, atas air minum. Fa innahu, karena sesungguhnya air tahurun, itu suci. Rawahul Imam Ahmad, meriwayatkan akan hadis oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh dan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelanjutan kajian kita, di mana kajian terdahulu telah kita bahas bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diberikannya sesuatu perkara kepadamu tanpa dipinta, maka makanlah olehmu dan sodakohlah oleh engkau. Artinya inilah termasuk rizki min ghairi la yahtasib. Maka kajian pagi hari ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Nurul Imam. Apabila seseorang berbuka puasa, inilah saatnya nanti, atau mungkin bisa terjadi kala berbuka puasa sunnah. Nabi anjurkan falyuftir, berbukalah ia atas korma. Ya mohon maaf, inilah bahasa hadis, karena muqtadul dzahiri wal hal, keadaan dan kenyataannya lah di Mekah. Nabi anjurkan kurma. Tuh, mohon maaf, bahasa usilnya iya yang di Mekah ada kurma. Lah kalau yang di kampung kita, ya inilah yang mungkin bahasa khususnya adalah kurma, bahasa umumnya adalah min kulli hulwin, semua yang manis-manis. Itulah menjadi pengganti atau menjadi sebuah kiasan agar kiranya kita tidak terjebak dalam bahasa kalau nggak kurma jadi nggak buka-buka, bukan kesian. Yang itu bahasanya bisa juga yang bersifat air atau yang bersifat benda, buah-buahan kah, atau mungkin dengan masakan-masakan yang sudah dimaniskan, silakan. Kenapa? Inti daripada kurma memang barokah. Kalau bahasa barokah terlebih-lebih kalau kembali kepada kurma ajwa, kurma Nabi, kurma yang menjadi sebuah mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kalau boleh menjadi sebuah kejadian yang di luar biasa
menurut satu riwayat kurma yang hampir mati bahkan tidak pernah berbuah. Tuh. Inilah kisah daripada kurma ajwa. Bahkan ada yang bilang kurma yang sudah pohonnya mengering, seumurnya belum pernah berbuah, begitu dipegang oleh Rasulullah akhirnya hidup dan tumbuh subur, bahkan berbuah, buahnya lebih daripada kurma yang lainnya. Maka pertama, dagingnya tebal, bijinya kecil, itulah disebut kurma ajwa, maka harganya mahal. Itulah karenanya nikmatnya kurma ajwa. Maka tidaklah salah kalau mungkin ada yang memfasilitasi setiap berbuka ada kurma. Cuma untuk Cikarang jauh ke Tanah Abang, apalagi ke Mekah gitu. Tapi ada Ustaz di toko-toko yang sekarang mempersiapkan peralatan orang-orang haji dan umroh banyak. Andai kata memerlukan seperti itu tidaklah susah. Tapi inilah yang menjadi solusi. Kalau mungkin tidak dengan kurma, ala kulli ulwin, semua yang manis-manis, oke. Kenapa? Maaf. Arti barokah di sini bisa juga menambah kebaikan. Juga arti barokah ini untuk menimbulkan dan menumbuhkan kebaikan pencernaan. Sebab kalau yang manis-manis akan menjadi sebuah ucus paling tidak, atau pencernaan perut kita ada dalam kelunakan. Itu yang manis. Makanya silakan. Tapi kalau punya keluhan gula, ya sebetulnya belum tentu jadi gula sebetulnya. Sebab tidak semua orang yang makan gula kena penyakit gula. Ketika makan nasi jadi gula. Ini bahasa akhirnya. Yang jelas mudah-mudahan inilah kalau memang sudah puasa ada pembakaran tersendiri. Puasa itu adalah sebagaimana yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Wahai para pemuda, begitu bahasanya. Yang maksyarus sabar. Hai para pemuda, andai kata kamu mampu berpuasa untuk menganalisa dan untuk memperhatikan hawa nafsunya, maka hendaklah puasa, karena puasa adalah tameng dari hawa nafsu. Itu fungsi daripada puasa. Cuma mohon maaf, kadang-kadang kalau puasa hawa nafsunya malah gedean. Inilah kebalikan kita, gitu. Contohnya maaf, kalau puasa suka ngebuburit. Kalau udah ngebuburit, kira-kira ngeliat apa? Makanan, apakah dicari, apakah dibeli, berarti kan hawa nafsu lah yang ada. Yang sesungguhnya justru puasa itu adalah untuk menjadi perisai dari hawa nafsu. Oleh karena itu boleh dengan puasa. Tapi yang jelas inilah bukan masalah puasanya, berbukanya. Bisa dengan kurma menjadi alat utama. Kemudian dengan setiap yang manis-manis sebagai kiasan agar kiranya pencernaan lebih menerima. Kemudian kalau memang tidak ada kurma, anjuran Nabi falyuftir alal ma'i. Inilah mungkin alternatif yang bisa digapai oleh siapapun juga. Jangankan oleh orang-orang yang ada, yang tidak ada timbang air mah ada, insya Allah. Terlebih-lebih bagi orang yang jauh dari Mekah, nggak usah pakai kurma, emang adanya air. Yang mohon maaf Bapak, sebetulnya ini bukan berbuka, hanya pemula. Tapi maaf, sebetulnya pemula pun sudah menjadi sebuah harapan yang paling utama. Sebab Nabi anjurkan paling tidak 3 butir kurma cukup. Kalau kita insya Allah sepiring belum cukup. Sepiring belum cukup. Kenapa? Bukan sunnahnya. Kita memang doyan, alhamdulillah, gak apa-apa. Kalaupun air, mungkin ini merupakan satu hal yang paling sederhana.
Mungkin bagi orang yang punya makanan banyak silakan, tapi andai kata tidak ada, cukup dengan air, kemudian ambil sholat atau melaksanakan sholat maghrib hendaknya. Cuma alhamdulillah kalau kita mau langsung kenyang. Walaupun dengan air kegenggam air terus gitu. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Mana aus, mana musuh, udah pokoknya langsung minum berapa teko gitu. Iya, itu mah bukan babakan. Kalau puasa dapat cucu gitu. Saya mau puasa kalau ada buat udah cucu. Itu apa? Kalau perempuan dia pengen punya cucu dikuasai. Oh, punya cucu berarti pakai susu. Jadi kita orang lagi ngomongin buka, puasa pengen punya cucu. Ya sebetulnya maaf. Kalaulah dikembalikan sebagai alat untuk bermunajat kepada Allah, silakan. Ya, tapi tidak harus kalau pengen anak dikuasain. Yang menguasain siapa? Yang menguasain siapa kira-kira kali ini? Engkongnya gitu. Kalau pengen punya cucu, tadi kan yang kalau punya anak mungkin suami bapaknya atau ibunya. Lah kalau pengen cucu berarti engkongnya. Lah kalau mantunya kagak pengen punya anak, lah bisa berantem. Engkong kalau pengen punya anak, pengen segala kuasa segala. Ini bahasa usil-usilannya. Ya sebetulnya bisa aja sih sebagai alat untuk memohon. Karena maaf, utama daripada permohonan yang bisa menjadi alat adalah sholat. Kenapa? Sholat itu adalah segala-galanya. Kalau memang bisa, makanya ngomong dulu mantu kita mau puasa biar kamu punya momongan. Bentar dulu Pak, gitu gimana? Jangan puasa dulu, karena udah lapar, datang lagi. Nah, andai kata ini mah bahasa usil-usilannya, bahasa aneh-anehannya. Tapi yang jelas, insya Allah termasuk puasa tidak masalah. Sebab puasa pun menjadi mediasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar permohonannya dikabul oleh Allah. Tapi jangan sampai kebilang orang lain, kalau pengen punya cucu sampai puasa atau satu hari ini boleh, itu dua kesalahan. Atau orang gitu lagi suatu akhirnya lah bawa-bawa semua. Kalau mau puasa silakan, tapi yang jelas ini alat untuk berdoa. Karena termasuk hal-hal lainnya, mohon maaf Bapak, di saat kita punya tujuan, di saat kita punya harapan, hendaknya kita sholat atau mungkin berpuasa sebagai tempat atau waktu. Kalaulah puasa adalah mustajabun, dikabulnya doa. Ini tapi tidak ada anjuran untuk puasa, ini nggak ada. Cuma dikata mau puasa silakan. Sebab kita belum menemui hadis apabila pengen punya anak puasa. Ya Allah, belum nemuin hadisnya. Tapi kalau ustaz-ustaz yang lain mungkin nemu, silakan menjadi sebuah argumen. Kembali kepada masalah dalam hal berbuka puasa, mungkin bisa menjadi pemula atau pembukaan atau menjadi sebuah ngawam barokah, atau mungkin emang itu adanya. Monggo, andai kata kita buka tidak pakai korma doang, nggak makan apa-apa, ya nggak apa-apa adanya korma. Ustaz, nggak ada korma, adanya air, nggak adanya air gimana Ustaz? Kilo kan gitu, masa maka berbukalah atau membatalkanlah. Ini intinya sebetulnya membatalkannya. Kalau dalam istilah puasa Ramadan disebut tahlilul fitri, menyegerakan berbuka puasa dengan kurma atau mingkul lirutobin dengan yang ada airnya, monggo. Tapi kalau memang menjadi sebuah akhir dari segala kemampuannya, ya nggak apa-apa, inilah adanya. Tapi yakin kalau orang yang berpuasa Allah luaskan milik rizkinya, sebagaimana yang sudah ada di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh rizki. Bahkan dalam satu riwayat
Ar-Ramadhan rizqul mu'min. Ramadan itu adalah rizkinya orang yang beriman. Artinya kalaulah Ramadan, yakin siapapun pasti ada rizkinya. Bahkan kalau dalam bahasa umumnya, jangankan orang yang berpuasa, orang yang tidak puasa pun tetap kebanjiran orderan. Kenapa? Pakaian laku. Kan itu kalau Ramadan mah, kalau Ramadan mah kagak laku, suka pada lebaran. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqalla rajul, apabila menyedikitkan oleh seorang laki-laki at-tu'ma, akan makan, mulia, maka akan dipenuhi jauhu oleh mulutnya nuron, akan cahaya. Rawahud Dailami, diriwayatkan akan hadis oleh Imam Ad-Dailami an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Hadis berikutnya, Bapak, Ibu dan Saudara, inilah anjuran makan. Mungkin bisa juga kaitannya dengan berbuka puasa, tapi juga bisa secara umum. Barang siapa yang menyedikitkan makan, arti menyedikitkan makan bisa juga mengecilkan suapan. Mengecilkan suapan, Pak, ini bisa termasuk menyedikitkan makan. Sebab kalau sedikit suapannya, insya Allah lama akan habisnya. Kalau sudah lama habisnya, pegel, berhenti. Ini maksudnya, Pak. Atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang akhirnya memang tidak ada lagi, itulah makanan yang kita konsumsi dengan porsi yang sangat sedikit. Apa manfaatnya? Insya Allah mulut orang yang makannya sedikit, bukan sedikit-sedikit, ya kan, namanya sedikit-sedikit ya. Makannya sedikit. Andai kata biasa sepiring, setengah piring. Biasanya setengah piring, seperempat piring. Udahlah, seperempat malah kilo, pakai apa lagi bahasanya? Habis seperempat apa? Sendok. Kayaknya masih kena waas. Ya kan, kalau kita makan sesendok waas kira-kira. Apalagi sebelahnya gembul, masya Allah, lu mah enak. Lalu lu mau nyoba sedikit, tuh jadi seseorang. Oleh karena itu sedikit makannya, insya Allah mulutnya bercahaya. Artinya bercahaya, mohon maaf, itu segini mulutnya begitu baik, bukan bercahaya yang bentuk cahayanya, bukan. Ada karomahnya, ada maunahnya. Gara-gara menyedikitkan makan, mulutnya barokah. Mudah-mudahan inilah yang menjadi harapan, istilah orang dulu, sekecap nyata. Apa kira-kira sekecap nyata? Apa dipintai dikubur sama Allah, apa dia pengen Allah kasih. Itulah mulut yang ada karomah, maunah dan barokahnya. Apalagi dengan doanya, masya Allah. Maka ini menjadi sebuah tanda kutip, mohon maaf, kenapa doa kita nggak dikubur-kubur, orang gembul umpamanya, ini nggak bahasanya, ya kan, karena gembul jadi nggak dikubur-kubur. Coba kalau dikit mah mulutnya bercahaya, apa dia kata Allah bakal menjawabnya, apa dia minta Allah bakal kasih. Contohnya, maaf orang dulu mah apa sering riawa, sering tirakat. Kalau bahasa orang-orang sononya disebut topo broto. Suka bertapa dia. Dulu orang-orang dulu, kalau kita mah masya Allah, pagi udah mikirin makanan, ya kan, pagi-pagi udah mikirin nyarap apa ini ya. Iya loh, kagak nyarap mah baik. Padahal masya Allah kagak nyarap nih, jauh masih kuat sebetulnya mah, begitu langsung makan. Maka mohon maaf Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita kita katakan sebetulnya di Cikarang saya itu jarang nyarap sebetulnya, langsung makan. Cuma anehnya makannya langsung 2 piring. Tuh, jadi banyak ini sebetulnya mah kalau makan mau nyarap ya udah yang sebatas ada gitu. Jangan sampai banyak, makanya
bisa dihitung waktu atau bisa dihitung hari, palingnya nyarap ke 2 mangkok itu membuka nyarap itu langsung kemerkaan. Ya sedikit lah yang penting mah ada makanan, insya Allah. Makanya mohon maaf kadang-kadang kita malu diri. Ari pengen doanya dikabul, ari pengen mulutnya ada barokahnya. Jangankan omongan, makanan jadi hambatan. Yang sebetulnya makanan itu kan gak ada kaitannya dengan bahasa-bahasa ijabah. Tapi ada juga yang mengatakan maaf kalau orang banyak makannya, coba gimana? Insya Allah gampang merem. Tuh. Kalau orang merem, insya Allah banyak ngorok. Kalau udah ngorok, insya Allah ngiler. Tuh. Kalau bahasa aslinya ngiler itu najis Pak sebetulnya. Jadi lain dengan ludah. Kalau ludah suci, kalau ngiler mah najis, maka mulut yang ada najisnya untuk dikabul doa. Ini secara keadaan, bukan karena sesuatu hal. Tapi insya Allah walhasil kalau orang banyak makan, insya Allah gampang tidur. Kalau orang gampang tidur, insya Allah sulit untuk berpikir, apalagi berzikir. Coba kalau tidur berzikir atau berpikir, ya zikir kagak, berpikir kagak. Orang merem. Makanya kalau orang yang makannya dikit, bentar-bentar perutnya nyari, melek lagi. Beda kalau yang perutnya penuh dengan makanan langsung udah pules bisa. Tuh, makanya maaf kalau belum rialatnya kuat, tiraatnya kuat, menghindari makanan-makanan yang ada kaitannya dengan ngedahdir itu dihindari. Apa makan yang mengakibatkan ngedahdir? Banyak airnya. Atau mungkin manis-manis yang berlebihan itu akan menumbuhkan air liur atau iler, itu yang manis-manis. Makanya kadang-kadang ada sedikit asin atau sedikit pedas agar kiranya kering dari ngedahdir, insya Allah. Makanya maaf kalau orang dulu makannya cuma magaran doang. Memang apa? Orang kagak ada apa-apa. Ya sebetulnya bukan itu, memang untuk menghindari hal tadi. Maka makan, masya Allah, garam sedikit aja taruhnya tiap banyak, dikit banyak. Asin tetap itu orang-orang yang sedang dalam bahasa real. Maka sedikitkanlah makannya, insya Allah mulutnya bercahaya. Artinya bercahaya, banyak barokahnya, banyak maunahnya, insya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh dan bahagia, waktu lagi yang membatasi kita. Tadinya mau nambah lagi hadisnya, kenapa masih banyak? Ini 4 hadis, hampir-hampir masih satu paket dengan penjelasannya. Kalau ditunda nanti kagak tamat-tamat. Tapi insya Allah kaitannya dengan makan kene. Tapi yang jelas sedikitkanlah makan. Insya Allah perut akan terbagi. Ada untuk air, ada untuk angin, ada untuk makanan. Coba kalau langsung dipenuhi dengan makanan, insya Allah air sempit. Apalagi napas cenap, insya Allah gak bakalan enak, duduk gak bakalan. Kenapa? Kemerkaan. Bila perlu dibagi 3 lah, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nasi, sepertiga untuk nafas. Insya Allah nafasnya nggak akan terganggu. Wow, Ustaz ada lagi dibagi 5, 1/5-nya untuk makanan-makanan kering. Cemilan. Orang kita kadang-kadang habis makan masih cemilan. Masya Allah, masya Allah. Apa cuci mulutnya udah pakai pisang, pakai kerupuk. Tidak ada hal-hal yang lain. Tapi maaf, inilah mungkin masing-masing punya harapan, masing-masing punya keinginan. Tidaklah dibatasi, tidak. Kalau memang pengen mulutnya bercahaya, yakin. Apa yang disebut bercahaya? Mohon maaf,
Mulut kalau sudah bercahaya, insya Allah di bawah wirid, di bawah zikir ringan rasanya. Tuh, kalau yang mulutnya barokah, mulutnya bercahaya. Coba kira-kira kalau kita mencermati itu, jangan pakai ngeliatin makannya, nggak usah. Andai kata kita mulutnya dipakai zikir, dipakai baca Quran, dipakai wirid, mual salah ini orang itu. Maaf, kita usah ngomongin orang-orang makan, nggak usah, nyiriin aja. Kalau gampang tidur, mual salah. Makannya banyak, sebabnya langsung merem pokoknya. Sebab habis makan langsung naik mata. Makanya maaf, inilah problema akhir zaman. Jadi problema akhir zaman, kalau udah naik ke mata langsung merem. Kalau udah merem pules pak, padahal baru makan. Makanya disebut problema akhir zaman. Apa problemanya pak? Insya Allah naik gulanya 2 kilo. Kan gitu. Kalau gula pasir masih bisa dijual, lah gula darah, astagfirullahaladzim. Maka rentang dengan akibat, yuk sedikitin makan. Sebab al-batnu baitud da'i, perut adalah gudangnya penyakit. Maka ada anjuran, kalaupun mungkin makan di atas jam 10, bagusnya mah kalau secara medis makan jangan lewat dari jam 5 sore. Bagusnya mah. Jadi pagi jam 7 udah kena matahari. Tuh, kata orang Jawa mah jangan makan habis subuh. Kalau bahasa orang Jawa akolen gitu. Apa akolen ya? Bukan pemali, akolen pada berengan ininya. Itu orang Jawa sih ngomong gitu. Bagian apa akolen bagian itu. Orang Tegal akrab. Orang ini akolan itu pada apa jelek ininya pada beres gitu. Kemudian kalau makan sesudah jam 5 ini malu sama ayam. Ya malu sama ayam. Kalau ayam jam 5 sore atau maghrib udah nggak mau makan lagi. Kenapa? Udah kotok ayam. Udah rabun ayam, udah nggak lihat makan. Kalau kita mah kalau belum merem masih ngunyem. Ya kan, kalau belum merem masih ngunyem. Apa gitu? Masya Allah. Kadang-kadang makanya ayo ngomong bisa, tapi ngejalanin susah. Maka jangan langsung merem. Lari-lari dulu, ada 2 jam pak. Subuh merem dulu, kelar orang makannya jam 2. Oleh karena kita mudah-mudahan apa yang kita konsumsi jauh dari apa yang tidak diinginkan, insya Allah, dengan catatan makannya sedikit. Lebih-lebih ada doa mau makan, ada mau minum. Diulang, doa mau minum. Ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan wa saqamin bi rahmatika. Alhamdulillah, berarti suka minum. Nah, doanya apa? Kalau nggak pernah doa berarti nggak pernah minum. Mati. Kalau nggak pernah minum, masya Allah ya bukan. Kalau doa berarti minumnya ibadah, insya Allah. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan. Waktulah juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saling mengingatkan satu sama lainnya agar kiranya ada dalam kebaikan. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik rezeki yang banyak, halal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah mudahkan, yang lagi usaha, yang lagi kerja, dan anak kita yang ada di dunia pendidikan, baik pondok pesantren atau sekolah di sekitar, diberikan keberkahan dan keberkahan, dan apa-apa yang kita infakkan di jalan Allah, Allah ganti dengan rizki yang lebih banyak lagi dan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina
inna rahmataka awsa'u min zunubina Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbana ya astaghfirullah minal khataaya rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah menjadikan nilai-nilai ibadah usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wal aqamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Audio Jungle. Audio Jungle.